Indonesia. Misalnya kalau kita mungkin pikniknya semakin jauh, kita ini akan merasa bahwa sebenarnya cara kita itu berdakwah itu bukan dengan cara menghalang-halangi orang lain beribadah. Nah, saya kasih contoh lagi-lagi ini kan masuknya di fikih kan. Misalnya begini, membiarkan orang lain beribadah itu sama dengan ridho bil kufri nggih Pak nggih. Ngoten nggih. Nah, fikih kan ngono sering kita bacakan. Baik. Pertanyaannya begini. Di dalam ini hukum yang disepakati bersama adalah di dalam hukum tawanan perang itu ada 3 pilihan, salah satunya adalah jizyah nggih Pak nggih. Salah satunya adalah jizyah. Jizyah iku wong kafire jek urip tah dipateni. Urip. Nek urip kita boleh kita memberikan hak mereka untuk beribadah enggak? Itu berarti jizyah sama dengan membiarkan orang kafir beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bahkan membiarkan orang dalam kekufurannya. Logika kita ya, bener enggak? Jizyah itu padha karo wong kafir, wis kowe kafiro kan ngono. Kok itu boleh bayar sama? Kok boleh gitu kan pertanyaannya? Maksud saya, kok boleh membiarkan orang kafir? Kalau kita kan wis kadung terkungkung dengan yang ridho bisyek ridho bima yatawalladu minhu itu, sehingga jangan biarkan orang kafir beribadah. Loh, kalau kita membiarkan orang itu boleh menjadi kafir dengan jizyah itu artinya omah sing arep dinggo niku bakal arep dinggo ibadah. Kira-kira rumah mereka itu jadi tempat ibadah enggak? Atau jenengan misalnya dekat dengan yang ibadahnya ada di rumah itu Cina misalnya ya. Tempatnya jadi tempat ibadah enggak? Ada Pak. Orang Hindu punya pura di masing-masing di depannya. Kalaupun kita tidak mengizinkan mereka membuat rumah ibadah, tetapi rumahnya pasti menjadi tempat ibadah. Yang saya katakan ini adalah logikanya Abu Hanifah. Jadi kita berbicara fikih. Jadi sekali lagi kita perlu mencoba melakukan refleksi sudut pandang fikih kita itu jangan terlalu kaku. Dan saya akan kasih contoh tadi, kalau selama ini kita banyak menyediakan Darul Kufri dan Darul Islam, maka salah satu kitab Fatwa As-Subuki dan Ibnu Taimiyah itu mengatakan di kasus negara Aragon dan Maridin, 2 kasus yang berbeda, Maridin itu Ibnu Taimiyah, Aragon itu Subki. Pertanyaannya kan begini, dalam fatwa itu ditanyakan bagaimana hukumnya orang Islam tinggal di negara kafir, tetapi negara kafir itu mengizinkan orang Islam beribadah, boleh menjalankan ibadahnya, boleh memeluk agama tanpa ada represi. Apa jawab mereka? Mereka tidak wajib hijrah, bahkan harus di situ. Lalu kata Ibnu Taimiyah, negara yang seperti ini disebut negara apa? La huwa daru islamin wa la huwa daru harbin. Ini bukan negara Islam, juga bukan negara harbi. Lalu negara apa? Bal huwa darun murakkabah. Kata Ibnu Taimiyah, hiya darun murakkabah. Ini negara hybrid. Tentara ini memang tentara mereka orang kafir, tapi Islam ini kono aman. Cuma 2 fatwa ini kan nggak populer, sampai sekarang pun di fikih kita nggak ada. Itu bisa menjadi solusi maksud saya. Jadi banyak hal yang kemudian kita perlu merefleksi, mengubah banyak hal yang kenapa kita harus berubah, karena realitas sosial yang sudah saya ceritakan tadi kan benar-benar berubah.
Kita itu tidak sesederhana kemudian bisa menunjuk tempat, orang, lokasi, negara, ini kafir, ini muslim, ini kafir, ini muslim, selesai. Enggak, terlalu kompleks, rumit untuk didefinisikan, termasuk apakah dia lawan, apakah kawan. Ini juga ada persoalan yang kadang dicampur adukkan antara politik dan agama. Kalau Amerika itu membantu Kuwait bukan karena Kuwait itu penting, tapi karena Islam. Bukan. Apakah Amerika sedang membantu Islam? Bukan, dia sedang membantu kepentingan ekonominya. Amerika gak ada urusannya dengan Islam, mau bukan. Faktanya Islam di tempat lain juga dibunuh, Afghanistan juga diperangi, kan begitu. Ini yang kemudian kadang kita tidak sadar bahwa apakah Turki itu berarti yang Islamis? Enggak juga. Turki juga karena kepentingannya. Terus yang benar-benar Islam yang mana dong? Nah itu yang susah. Karena masing-masing menjadi negara yang kemudian punya kepentingan masing-masing. Baik, jadi intinya di era global ini kita tidak bisa dengan mudah memetakan kawan dan lawan karena terlalu kompleks. Tapi kalau kita kembali kepada sejarah kita, fikih-fikih kita yang nyelempit-nyelempit, kalau yang mainstream kan jelas, fikih kita yang nyelempit-nyelempit, mungkin kita akan temukan bagaimana menyikapi persoalan ini. Bahwa dulu pernah ada Habasyah yang situasinya mirip-mirip gitu kan. Kemudian ada tadi saya sebutkan negara Maridin, ada bahwa Kanjeng Nabi pernah menerima orang non muslim sholat di masjidnya, dan seterusnya. Itu bisa menjadi bahan sebagai diskusi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, sungguh pemaparan yang luar biasa bagi beliau. Jadi alhamdulillah ini kita diberi pengetahuan tentang kondisi Islam di dunia, baik tentang politik maupun perkembangannya. Yang pertama kita ketahui bahwa tadi dikatakan bahwa Islam itu berkembang di Eropa. Bahkan tadi didawuhkan beliau ada dua sekarang peradaban, yaitu peradaban Islam sama peradaban Barat. Dan juga tadi ada kata-kata yang sangat menarik dari beliau, yaitu tidak mudah dan menjadi rumit untuk muslim sekarang untuk membela kepentingan Islam, ya. Karena memang ada tadi dikatakan problem identitas yang sangat kompleks di setiap negara. Oke. Tadi dicontohkan orang Pakistan, dia Islam tapi berkewarganegaraan Amerika. Dia bagaimana caranya untuk membela Islam karena dia juga di negara Amerika begitu. Dan faktor yang paling penting itu kita bisa garis bawahi, yaitu bahwa kenapa kok sulit kita membela Islam, karena kita tidak bisa membedakan antara politik dan agama. Sehingga tadi dikatakan bahwa peta politik siapa lawan dan kawan di dunia ini, khususnya ketika Islam kita melihat itu terasa sulit. Nah ini juga tentunya harus ada solusinya. Nah solusinya ini monggo nanti ditanyakan juga boleh, atau nanti dipaparkan sama beliau Yai Ma'ruf Khozin, nanti mungkin ada solusinya. Dan ini nanti kita tidak berani tadi dengan PBNU ngasih waktu, tidak berani. Monggo sak longgaripun. Dan untuk Yai Ma'ruf Khozin nanti tidak memberi waktu yang tidak bisa membatasi waktu, pokoknya jangan sampai jam 1 gitu aja. Jadi nanti ada setelah Yai Khozin, ini nanti pembagiannya setelah Yai Khozin, nanti pertanyaan ini kan saya kira banyak pertanyaan-pertanyaan
tapi disimpan dulu. Nggih, disimpan dulu. Nanti pertanyaannya tuan rumah yang bertanya dapat hadiah napa mboten? Apa tasnya didobeli? Jadi nanti monggo ada waktu sesi tanya jawab, tapi setelah narasumber yang kedua ini nanti mungkin ada solusinya, ada win-win solusi. Sebelumnya kami bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Walaupun Yai Ma'ruf Qasim itu istiqomah dengan Tulungagung niku nggih. Tapi nggih sunahipun kita baca kurikulum vitae beliau. Nama kecil beliau itu Yai Ma'ruf Qasim nggih. Belum ada Yainya Ma'ruf Qasim. Ketika mau menyebut langsung mboten sekecoy. Tempat tanggal lahir Malang 4 April 1980 dan beliau sekarang di Surabaya, tepatnya di Kapas Baru. Nggih. Terus pendidikannya untuk pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Malang, di Ploso, dan juga di universitasnya di Sunan Giri atau di Unsuri. Dan organisasinya kita ketahui bahwa beliau adalah Ketua Aswaja Center PWNU Jatim, dan juga pemateri kajian hadis fikih Masjid Al-Akbar Surabaya, dan juga beliau anggota LBM PBNO, berarti satu lembaga dengan Yai Najib. Dan tulisan-tulisan beliau juga kita kenal, itu ada judulnya Risalah Ziarah Kubur, Runtuhnya Teori Bid'ah Aliran Salafi, Fikih Jenazah Anadiyah, 100 Hujjah Aswaja, dan Benarkah NKRI Negara Kafir, dan yang nomor 6 mengkaji ulang tuduhan hadis palsu kitab Ihya. Ini belum yang terakhir nggih, yang nomor 7 belum yang terakhir nggih. Dan masih 7 yang di sini, yaitu Rosail Atba Kuroma, Rosailu Atba il Kuroma. Itu kurikulum vitae beliau, dan untuk waktu dan tempat kami persilakan solusi-solusinya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah tapi ingkang jawab salam kula sekedhik, kula ulangi mugi-mugi ingkang jawab salam malih rezekine lancar sedaya saged tumindak haji lan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengantar derek para yai sakderenge wau Yai Najib sampun menyampaikan secara global, secara kulli. Kula sakniki bagian far'inya mawon. Kalau beliau tulisannya tulisan akademik, nek kula akademit. Model demit niku nggih, model titik-titik ngoten. Niki pertama terus berkaitan dengan perkembangan Islam niku enten sawabit, enten mutaghayyirat nggih. Yang sawabit niku nggih hal-hal ingkang sampun pakem. Ada hal-hal yang bersifat mutaghayyirat seperti yang beliau paringi pengantar. Di antara yang menjadi sawabit niku Mbah Hashim niku menulis ten kitab Risalah Hujjah Ahli Sunnah, Risalah Ahli Sunnah yang ditemukan oleh cucu beliau Gus Isom Hadzik Allahu yarham niku. Di tulisan risalah niku ten mriki nggih bahwa sejak dulu umat Islam di tanah Jawa niki sampun menganut akidah Asy'ari fikih 4 mazhab. Lalu enten pertemuan ulama dunia yang dipelopori oleh para masyayikh Al-Azhar, para habaib saking Yaman, menetapkan ahli sunnah persis
dengan apa yang dulu sampun ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari